Jadi di akhir November 2025 kemarin di Aceh, Sumatera Utara sama Sumatera Barat, saudara-saudara kita baru aja mengalami banjir bandang. Saya sama teman-teman coba riset apa sih sebenarnya yang terjadi. Nggak pernah-pernahnya Indonesia, terutama di daerah-daerah Sumatera ya, kena banjir bandang sampai 3 provinsi. Dan riset saya dan teman-teman mengatakan bahwa salah satu penyebab banjir bandang itu disebabkan sama ada namanya siklon Senyar atau evolusi gangguan cuaca di Selat Malaka itu sekitar tanggal 26 November. Jadi ceritanya udara lembab naik dari laut buat awan konvektif, bikin curah hujan yang ekstrim yang nggak bisa diatasi rekayasa cuaca. Kondisi makin parah, sehingga hujan itu nggak pernah berhenti. Tapi ada faktor lain yang menyebabkan banjir bandang. Selain faktor cuaca, ada juga faktor pengusaha. Atau mungkin saya bilang, oknum pengusaha, nakalnya pengusaha. Misalnya, ditemukan ada 12 badan hukum untuk perusahaan. Salah satunya PT TPL atau Toba Pulp Lestari, yang dulu kita kenal sebagai PT Indorayan Utama, yang sekarang jadi anak usaha dari RGE Group atau Royal Golden Eagle Group, milik Sukanto Tanoto, yang bergerak di bidang produksi pulp dan kertas. Itu basicnya di Sumatera Utara, cuman ternyata dia main juga di Aceh. Dia punya 758 hektar lahan konsesi, 125 hektar lahan di luar konsesi, ya bisa kita katakan ilegal ya, dengan total 883 hektar yang dia kelola. Kasarnya dia botakin lah. Masih banyak sih yang lain, cuman belum dirilis. Buktinya apa? Buktinya ada gelondongan-gelondongan kayu yang ditemukan di pantai. Bahkan lebih hebatnya lagi ada stempel Kementerian Kehutanan di situ. Dan ada lahan-lahan botak hasil dibabat tadi. Dan data ini kita dapatkan dari riset LSM Auriga Nusantara dan Earthsight di daerah Sumatera sana. Kita banyak hubungan koordinasi sama mereka. Kita baru tahu ternyata banyak sekali lahan botak di sana. Tapi kita nggak bisa diam aja karena pengusaha-pengusaha tadi bisa sampai seperti itu karena ada faktor lain. Yang bisa kita katakan adalah faktor pemerintah. Jadi sebuah perusahaan itu bisa membabat hutan itu pastinya punya izin. Walaupun seperti saya bilang tadi, ada beberapa bagian dari lahannya yang nggak ada izin. Pertama, mereka harus punya IPPKH atau izin pinjam pakai kawasan hutan, harus punya AMDAL atau analisis dampak manajemen dampak lingkungan, harus punya IUP, izin usaha pemanfaatan. Itu tiga-tiganya dikeluarkan sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau sekarang di zamannya Pak Prabowo sudah dipecah jadi Kementerian Kehutanan aja. Jadi AMDAL-nya tetap dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Ada juga PPKH atau persetujuan penggunaan kawasan hutan, itu rekomendasi yang dikeluarkan oleh gubernur. Terus pengawasannya, penindakannya dan penegakan hukumnya biasa dilakukan oleh Polda. Dalam hal ini ya ada Sumut, ada Aceh, ada Sumbar. Jadi intinya seorang Sukanto Tanoto tadi dan banyak perusahaan-perusahaan lainnya yang tadi saya bilang ada 12 itu nggak mungkin bisa melakukan itu kalau tidak ada main mata sama pihak-pihak yang sebutkan tadi, Kementerian Lingkungan Hidup, Gubernur, Polda, nggak mungkin. Tapi ya udahlah, itu biar mengalir. Jadi pertanyaannya, kenapa sampai hari ini baru PT TPL aja yang terungkap? Itu pun hasil riset LSM. Kenapa pemerintah nggak rilis data pelaku deforestasi yang semasif ini? Kan ada 12 tadi, harusnya masih ada sekitar 11-an lagi. Walaupun saya yakin lebih lah dari 12. Terus apa aja kerjaan Menteri LHK zaman itu? Ibu Siti Nurbaya misalnya, adalah kader Nasdem, gubernur-gubernur di zaman Pak Jokowi, gubernur Aceh, gubernur Sumatera Utara, gubernur Sumbar, termasuk gubernur Muchakir Manaf yang golden boy-nya Pak Prabowo yang sekarang jadi gubernur Aceh. Apa aja juga kerjaan Kapolda, Pangdam, Kajati, sampai semua ini bisa terjadi dan rakyat jadi korban. Terus banyak orang bertanya, itu kalau kayak gitu siapa sih yang beresin Bang? Siapa sih yang bertanggung jawab Bang? Normatifnya, ada beberapa lah badan yang bertanggung jawab. Walaupun nanti kita akan bahas pelaksanaannya. Pertama ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu fungsinya sebagai koordinator penanggulangan tingkat pusat. Menentukan status bencana, apakah itu bencana daerah, bencana nasional, atau apa gitu kan. Dan menyusun kebijakan terkait hal itu. Itu pasal 12A Undang-Undang 24/2007 tentang penanggulangan bencana. Ada juga BPPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu fokusnya sama pencegahan, penanganan, rehabilitasi, konstruksi, penyaluran bencana, pasca bencana, itu pasal 21.
Sebenarnya nggak penting juga saya sebut-sebut pasal di sini. Tapi ya, biar teman-teman juga mungkin paham. Ada juga Basarnas, nanti dibantu sama Damkar di tingkat kabupaten kota. Fokusnya sama pencarian, penyelamatan, dan penanganan korban yang masih hidup ya, atau bahkan mungkin yang sudah mati walaupun nanti diserahkan polisi. Itu di pasal 16 Undang-Undang 29 tahun 2014 tentang Basarnas. Ada juga TNI di pasal 7 Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI. TNI punya peran besar di situ. Polri di pasal 2 Perkap 17 2019. Nah, itu mereka berdua itu fokusnya sama evakuasi massal, distribusi logistik, sama identifikasi jenazah. Nah, dalam bencana Sumatera ini, data yang saya dapatkan terakhir per tanggal 10 Januari 2026, dana yang sudah dialirkan sama Menteri Keuangan Purbaya itu 1,28 T hanya buat Aceh. Padahal anggaran awalnya itu cuma 268 miliar buat 3 provinsi, 52 kabupaten kota. Sekarang naik jadi 1,28 T. Besar. Dimana kebutuhannya sebenarnya gambaran awal cuma 51 T untuk rehabilitasi sama rekonstruksi. Tiba-tiba jadi membengkak. Belum lagi ada donasi di mana DKI, Jabar, Banten, Jateng, Jatim, Kaltim, Kalteng, Kaltara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, NTT, Maluku Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, semuanya yaitu tadi totalnya 48,7, variatif semuanya, nggak flat. Tapi kenapa sampai sekarang masih ada ribut-ribut mengenai penanganan bencana? Kenapa sampai sekarang bukannya sibuk, bukannya harmonis, masih ada yang cuap-cuap di media sosial? Bahkan kemarin ada yang ngejelekin pemerintah, katanya pemerintah nggak kerja. Ada juga bela diri dari Seskap Teddy, katanya pemerintah udah kerja kok dijelek-jelekin. Kenapa sampai seperti itu? Dan setelah saya melihat, ternyata problem utamanya tipikal Indonesia banget. Pertama, ada ego sektoral. Ya kita tahu lah Indonesia itu kalau urusannya kementerian lembaga, paling jago itu ego sektoral. Kementerian gua yang perannya paling besar, lembaga gua yang perannya paling besar. Itu aja terus dari dulu kerjaan. Kedua, ada SOP atau administrasi yang mungkin berbelit. Kemarin bahkan saya lihat Pak Purbaya itu berusaha untuk memudahkan kayak perizinan bantuan segala macam, nggak dikenai pajak. Hebat orang itu. Tapi apakah yang lain hebat? Ya kita lihat aja di lapangan. Dan ketiga, ini yang pasti dan nggak mungkin nggak. Setiap pejabat pasti punya agenda pribadi. Apa sih itu? Karirnya, exposure-nya, sama ya monetisasi. Itu buat yang tahu-tahu aja. Saya nggak mau nuduh, cuman Indonesia itu ya selalu aja begitu. Solusinya apa? Solusinya ada di Bapak Presiden Prabowo. Beliau tinggal buat tunjuk teknis, supaya nggak ada tumpang tindih, supaya nggak ada tabrak-tabrakan. Yang mengatur tanpa dia hadir pun orang udah langsung tahu. Karena Indonesia itu lemahnya di situ. Semua nunggu kata Bapak. Sekarang kalau Pak Prabowo tiba-tiba sakit gimana? Petunjuk teknis itu perlu. Bahkan bukan hanya di masalah ini aja. Di masalah-masalah lain yang melibatkan beberapa kementerian lembaga, petunjuk teknis juga perlu gitu loh. Ya baiknya itu disusun sama dievaluasi sama profesional. Jangan orang-orang itu lagi, jangan tim-timnya RI 1 lagi, atau jangan oposisi. Ya benar-benar profesional yang disusun. Jadi transparan dan equal. Dan yang terpenting solusinya adalah audit berkala. Itu duit gede yang kita bicarakan tadi, 1,28 triliun. Itu baru buat Aceh. Jangan sampai nanti ada masalah trust dari masyarakat. Saya yakin Pak Prabowo-nya lurus. Apakah yang dibawanya lurus? Apakah yang dibawanya setia? Loyal? Diaudit lah. Jadi biar tahu. Jangan sampai semua so sibuk gara-gara mengharapkan sesuatu. Tapi kalau Pak Prabowo perintahkan audit, semua orang akan mikir 2 kali buat memonetisasi hal itu. Saya percaya presiden yang saya pilih mau melakukan itu. Abdul Kadir. Umur berapa? Udah berapa lama di sini? 2 bulan lebih. Jadi waktu pertama kejadian tuh kayak gimana, Pak? Waktu pertama kejadian jam 7 pagi. Jam 3 sore kami udah di sini. Jam 3 sore udah di sini. Oke. Jadi itu banjir semuanya. Bapak rumahnya sebelah mana? Di sebelah akhir sana kampung sampah. Nama kampungnya apa?
serempak. Serempak. Terus anak bapak ada berapa di sini? 3. Ada istri juga ya berarti ya? Sabar ya Pak ya. Ini kan Pak Presiden bangun sementara nih. Nanti kan kalau udah jadi, Bapak sekarang tidurnya di mana? Ada di sini. Ya sementara ya. Nanti kalau ini udah jadi kan bisa tinggal di situ kan? Semangat ya Pak ya. Kenapa sih hebohnya penanganan bencana ini cuma soal Aceh? Saya juga sempat berpikir, kenapa sih Aceh terus? Saya nggak pernah dengar tuh pembahasan mengenai Sumut, mengenai Sumatera Barat. Ya walaupun saya percaya ada tindakan, tapi kenapa yang ramai di media itu cuma Aceh? Ini menarik. Jadi ada beberapa faktor yang saya lihat kenapa pemerintah fokus sama Aceh. Walaupun bukan berarti Sumut dan Sumbar nggak dikerjain ya, tapi di media pastinya lebih banyak Aceh gitu. Pertama, faktor korban. Jadi per 10 Januari ini, korban terdampak di Aceh itu 214.000 pengungsi, 544 orang meninggal, dan 31 hilang. Sementara di Sumut itu pengungsinya cuma 13.600, yang meninggal 374, dan yang hilang 42. Di Sumbar, yang mengungsi itu 10.800, yang meninggal itu 264, dan yang hilang itu 72. Banyak, tapi tetap Aceh lebih banyak. Dan itulah salah satu faktor kenapa Aceh jadi prioritas. Ada lagi faktor infrastruktur. Jadi di Aceh itu ada 260 perkantoran yang rusak, 631 tempat ibadah yang rusak, 444 sekolah yang rusak, dan 511 pondok pesantren yang rusak. Jauh lebih besar daripada yang diterita di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Walaupun dampaknya kurang lebih sama, tapi jumlahnya jauh lebih besar. Ketiga, ada faktor sejarah yang nggak bisa kita lupakan. Jadi di Desember 2004, kita harus ingat ada yang namanya tsunami Aceh. Tsunami Aceh itu sampai 9,2 skala Richter. Ada 227.898 orang meninggal. Mengenai Banda Aceh, Malabo, Sigli, Biron, Lok Semawe, dan kerugian yang diderita itu hampir 14 miliar US dollar. Selain tsunami Aceh, ada juga yang namanya Gerakan Aceh Merdeka. Itu gerakan yang dibentuk sama Hasan Tiro di Desember 76, itu bertahan, bergejolak terus sampai Agustus 2005. Banyak yang coba meredakan, termasuk Wakil Presiden Yusuf Kala waktu itu. Ya, nggak segampang itu, karena memang Aceh cukup dimarginalkan saat itu, cukup ditaruh di ujung saat itu. Kurang lebih sama seperti yang terjadi sama teman-teman kita di Papua. Walaupun akhirnya Gerakan Aceh Merdeka bisa diredakan dan sebagian petingginya mendirikan partai, itu izin pemerintah ya, dan salah satunya Mujadjir Manaf yang akhirnya sekarang jadi gubernur Aceh. Tapi potensi perpecahan yang pernah terjadi itu bisa jadi terulang kalau pemerintah nggak nunjukin kasih sayangnya sama Aceh. Jangan lupa, kita udah pernah kehilangan Timur. Nggak mungkin lagi kita kehilangan Aceh sama Papua. Itulah kenapa saat bencana ini terjadi, Presiden Prabowo ambil sikap untuk memprioritaskan Aceh. Sama sekali nggak salah. Cuman pertanyaannya, kapan penanganan Sumut sama Sumber mau mulai di exposure, mau mulai digemakan? Karena banyak juga petinggi-petinggi bangsa, tokoh-tokoh bangsa yang berjasa yang berasal dari Sumut dan Sumatera Barat. Itu ditunggu. Hati perpuk ini.